Ya, shalom pemirsa, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Kita kembali akan membahas satu pelajaran dari buku Amanat kepada Orang Muda. Bukunya seperti ini, yang ditulis oleh Ellen G. White. Dan pembahasan kali ini kita ambil dari halaman ke-40. Jadi jika memiliki bukunya di rumah, buka halaman ke-40 yang milik Tuhan. Wah, jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa tabiat kekristenan itu perlu dipupuk dalam suatu perbuatan, bertahan dalam perbuatan yang benar, dan perlu ditekankan juga bahwa pentingnya bertahan dalam pekerjaan membangun tabiat. Jadi itu harus dipupuk sejak kecil, karena itulah yang harus dicari oleh manusia. Bagaimana tabiat itu harus diperbaiki hari demi hari. Dan kita harus ingat di sini bahwa kita harus dididik untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi dalam derajat kemanusiaan, yaitu mempunyai tabiat yang mulia di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa kita sudah dibeli oleh darah Kristus, dan itu adalah harga yang sangat mahal. Jadi kita adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan, dan kita juga harus memuliakan Tuhan dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Jadi karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, kita juga harus memuliakan Tuhan yang sudah membeli kita dengan harga yang mahal itu, dengan segala sesuatu yang kita punya. Ya, jadi sini dikatakan bahwa sejak dari kecil perlu sekali dijalin kepada tabiat asas-asas ketulusan yang keras. Ya, jadi mungkin sejak kecil orang-orang tua kita sudah mengajarkan kita ya di rumah tangga kita masing-masing bagaimana mereka mendidik kita dengan segala firman yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang muda janganlah terus berkeluh kesah, biarlah terus menggali akan firman Tuhan. Dan misalkan kalau tidak mengerti akan arti daripada firman Tuhan, tanya kepada orang yang lebih mengerti daripada kita, orang-orang tua kita, sehingga kita boleh mengerti. Jadi kita sama-sama menggali akan firman Tuhan dari hari ke hari. Ya, ajarkan terus kepada orang-orang muda untuk selalu berdiri dalam perbuatan yang benar. Oke. Kemajuan setiap hari. Kewajiban orang-orang muda yaitu untuk terus maju setiap hari. Nah, maju dalam apa nih? Tadi sudah dibahas, adalah maju dalam pertumbuhan tabiat. Rasul Petrus berkata, "Hendaklah kamu berusaha menambah imanmu dengan kebaikan yang ikhlas, dan kebaikanmu itu ditambah dengan pengetahuan, dan pengetahuanmu itu ditambah dengan kelakuan tertib, dan tertibmu itu ditambah dengan tekun, dan tekunmu itu ditambah dengan ibadat, dan ibadatmu itu ditambah dengan kasih akan segala saudara, dan kasihmu akan segala saudara itu ditambah dengan pengasihan. Karena jikalau segala perkara itu ada padamu dan bertambah-tambah, maka itulah yang menahan kamu daripada menjadi malas, atau daripada hidup tiada berfaedah tentang hal mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus." Segala tingkatan yang berturut-turut ini janganlah hanya disimpan dalam pikiran kita saja, dan hanya dihitung-hitung, diperhitungkan, tetapi pandanglah kepada Yesus dengan memuliakan Tuhan, maka kita akan bisa maju dalam tingkatan-tingkatan seperti itu. Engkau tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam segala kesempurnaannya dalam satu hari saja, dan engkau akan putus asa jika engkau bisa memandang segala kesukaran yang engkau mesti hadapi dan kalahkan. Ingat bahwa engkau bermusuhan dengan setan, dan dia akan memakai segala akal untuk menarik pikiranmu dari Kristus. Wah, jadi ingat bahwa ada tingkatan-tingkatan yang harus kita capai ya, di mana itu adalah akan membentuk tabiat kita. Dan kita tidak bisa berpikir bahwa wah, dalam satu hari kita bisa seperti Yesus. Itu adalah sebuah latihan sepanjang hidup kita. Jadi sepanjang hidup kita itulah kita bisa membangun tabiat kita bisa berlatih
hari demi hari. Dan jangan hanya dipikirkan saja, wah itu susah, wah susah sekali itu seperti itu, hidup seperti Yesus, gak punya apa-apa, terus habis itu kesana jalan melayani sesama, menjadi orang miskin. Itu kalau dipikirkan itu memang akan susah dan itu akan membuat kita putus asa. Tetapi jangan lupa bahwa kita tidak boleh hanya memikirkan saja, tapi lakukan itu, karena dengan cara kita melangkah, kita lakukan, kita akan tahu bahwa kuasa Tuhan beserta dengan kita untuk menyanggupkan kita. Oh ya, dan ada satu lagi, Fon, di sini dan juga orang-orang muda dibilang adalah kita saat melakukan tahapan untuk menjadi membangun tabiat kita, ingat bahwa ada satu musuh kita. Di sini dibilang bahwa setan adalah musuhmu. Dan dia akan melakukan segala cara dengan akalnya untuk menarik pikiran kita dari Kristus. Jadi harus selalu waspada ya. Waspada ya. Ya, kita lanjutkan menghadapi segala halangan. Tetapi kita mesti menghadapi segala halangan yang ditaruh di hadapan kita dan alahkan itu satu persatu. Jikalau kita mengalahkan kesukaran yang pertama, maka kita akan lebih kuat menghadapi kesukaran yang kedua. Dan pada tiap-tiap daya upaya kita akan menjadi lebih sanggup mengadakan kemajuan oleh memandang kepada Yesus. Kita akan jadi orang-orang yang menang adalah oleh memandang selalu pada kesusahan dan undur daripada pergumulan yang sungguh-sungguh untuk kebenaran yang kita nanti menjadi lemah dan kurang percaya. Nah, di sini menghadapi segala halangan. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita mungkin kita merasa aman, merasa baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita, tetapi disitulah dikatakan bahwa iman kita tidak akan bertumbuh bila mana kita tidak mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kita sudah mendapatkan masalah, dan masalah itu biarlah kita jadikan suatu pelajaran. Dijadikan suatu pelajaran, bila mana kita mendapatkan masalah lagi, kita boleh kita boleh lebih teguh ya, kita lebih kuat dalam menghadapinya. Dan jangan lupa setiap permasalahan kita, segala persoalan kita serahkanlah sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi jangan kalah pada pencobaan yang pertama. Iya betul. Karena di sini dibilang saat kita lulus uji dalam cobaan yang pertama, maka kita akan juga lebih kuat dalam pencobaan yang selanjutnya. Jadi jangan pernah kalah. Andalkan selalu kekuatan Tuhan, karena hanya memandang kepada Yesus kita akan menjadi orang-orang yang menang. Oleh bertindak selangkah demi selangkah kita bisa mendaki lereng yang paling curam dan tinggi, dan kesudahannya kita sampai di atas puncak gunung. Jangan engkau jadi kecil hati oleh kebanyakan pekerjaan yang kau harus buat dalam kehidupanmu, karena tidak dituntut daripadamu akan menghabiskan itu dengan sekaligus. Buatlah pekerjaanmu sehari-hari dengan segenap hatimu. Gunakanlah tiap-tiap kesempatan yang berharga itu. Hargakanlah segala pertolongan yang Tuhan berikan kepadamu, dan naiklah ke atas tangga kemajuan selangkah demi selangkah. Ingatlah bahwa engkau hanya hidup untuk satu hari saja tiap-tiap kali. Bahwa Tuhan telah memberikan satu hari kepadamu, dan daftar-daftar dalam surga nanti menunjukkan bagaimana engkau telah menghargakan segala waktu yang baik dan kesempatan pada tiap-tiap hari. Biarlah engkau gunakan tiap-tiap hari yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu begitu rupa, sehingga akhirnya engkau bisa dengar Tuhan berkata kepadamu, sabaslah ya hamba yang baik dan setiawan. Ya, jadi biarlah dalam pekerjaan kita sehari-hari mungkin kita bukanlah pekerja kantoran atau pekerjaan yang pekerjaan yang profesional lah, tetapi biarlah kita pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah, baik itu menyapu, mengepel, mencuci piring, apapun itu, kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, dengan sepenuh hati kita, maka di situ kita akan kita akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita juga merasa kecil hati, dikatakan ya, merasakan kecil hati, tapi biarlah kita terus bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi bukan langsung terbang sampai ke ujung ya, tapi melangkah selangkah demi selangkah, maka akan sampai ke tingkat yang puncak yang paling tinggi. Betul. Gitu. Dan mendaki lereng yang
paling curam dan tinggi itu adalah dengan perlahan-lahan, tidak bisa kita lari cepat. Jadi jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah patah semangat. Lakukan segala tugas yang terkecil pun dengan sebaik-baiknya dan lakukan itu untuk Tuhan. Ingat bahwa itu adalah proses di mana kita sedang mendaki, sedang membentuk tabiat kita. Karena seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa pembentukan menyempurnakan tabiat kekristenan itu adalah bertahan dalam perbuatan yang benar dengan membangun tabiat kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang harus dilakukan, membangunkan tabiat dengan setia kepada perkara-perkara yang kecil. Ya, jadi apapun yang kita buatlah pekerjaanmu itu berharga. Hargakanlah segala pertolongan yang Tuhan berikan kepadamu ya. Jadi Tuhan selalu menepati janjinya ya, bahwa bila mana kita sungguh-sungguh bekerja bagi Dia, maka Dia akan selalu ada untuk kita. Ya, gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dan lakukan itu dengan segenap hati. Dan saat tidak sanggup, ingat bahwa Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Jadi Tuhan sangat sayang kepada kita, makanya Dia memberikan buku ini ya kepada orang muda ya, supaya kita lebih terus mempelajari, menggali akan firman Tuhan. Jangan anggap diri kita rendah atau diri kita mempunyai banyak kekurangan, tetapi dari situlah Tuhan ingin memakai kita, orang-orang muda ya. Betul. Ya, biarlah pelajaran pada saat ini bisa menolong orang-orang muda di seluruh Nusantara untuk lebih mengasihi Yesus ya. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang, datanglah kepada Yesus setiap saat. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Fenty akan pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk satu pelajaran yang indah, di mana kami menyadari Tuhan bahwa kami harus membangun tabiat kami hari demi hari. Itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dan dalam waktu yang singkat, karena itu adalah suatu pelajaran sepanjang masa dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melangkah selangkah demi selangkah di dalam Engkau, supaya kami tetap kuat dalam menghadapi segala segi kehidupan yang ada di hadapan kami, dan kuatkan kami hanya dengan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sertai pemirsa JPN dimanapun mereka berada. Biarlah juga penyertaan-Mu menjadi bagian mereka setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.